Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kembali saya menyapa Anda dalam dialog lintas pagi, edisi Rabu 31 Juli 2024 dengan topik pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Bersama saya Ruth Damayanti kurang lebih 1 jam ke depan. Bagi pendengar dan pemirsa RRI Net yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi line telepon atau layanan interaktif di 0853 4383 1230. Anda bisa memberikan saran, kritikan, dan pertanyaan yang tentunya sesuai dengan topik pada pagi hari ini, yaitu pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Pada pagi hari ini kita sudah terhubung melalui via Zoom bersama Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapeda Toli-Toli, Ibu Susanti. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, pada pagi hari ini kita membahas pendidikan dan pengentasan kemiskinan, Bu. Sesuai tupoksi dari Bapeda Toli-Toli, Bu. Bagaimana Iya, tanggapannya terkait pendidikan dan pengentasan kemiskinan, Bu, di Kabupaten Toli-Toli? iya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya dengan Mbak siapa ya Mbak? Mbak Ruth Damayanti, Bu. Oh, Mbak Ruth, iya. Iya Mbak Ruth, terima kasih. Saya rasa tidak perlu saya perkenalkan diri ya Mbak Ruth. Iya. Pertama-tama saya mau menyampaikan permohonan maaf dari Pak Kaban Bapeda. Kebetulan beliau lagi kurang sehat, Mbak, sudah hari ketiga, jadi delegasi itu diberikan kepada saya untuk mengikuti dialog interaktif pagi ini. Terkait pertanyaan Mbak Ruth, kalau kita bicara pendidikan dengan pengentasan kemiskinan, saya rasa itu sangat erat kaitannya, Mbak. Karena pendidikan itu merupakan salah satu indikator untuk memutus rantai kemiskinan. Kenapa? Karena di pendidikan itu anak-anak kita diberi bekal pengetahuan dan keterampilan, sehingga bekal pengetahuan dan keterampilan itu akan sangat berguna bagi mereka ke depannya guna mendapatkan lapangan pekerjaan. Karena saat ini kita bisa lihat sendiri betapa sulitnya sekarang mendapatkan pekerjaan karena memang yang pertama ada batasan pendidikan yang menjadi salah satu syarat. Kemudian yang kedua keterampilan. Kemudian hal-hal itu yang memang harus dipenuhi oleh anak-anak kita untuk bisa bersaing ke depannya guna bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak untuk memperbaiki taraf ekonomi keluarganya. Demikian Mbak Ruth. Nah, Bu, tahan Bu Susanti, saya ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli yang sudah hadir pada studio pada pagi hari ini. Saya sapa Pak Usman Taba, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini Pak, kita membahas topik dialog terkait pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Nah, terkait dinasnya Bapak ya, Dinas Pendidikan. Nah, terkait hal itu Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait pendidikan dan juga pengentasan kemiskinan Pak di Kabupaten Toli-Toli? Ya, kita tahu bersama bahwa 4 faktor produksi yang menentukan kesejahteraan suatu bangsa. Yang pertama adalah sumber daya manusianya. Dan itu kalau kita baca beberapa penelitian, jika manusianya memiliki kualitas yang bagus, insya Allah itu akan kualitas kehidupannya juga bagus. Oleh karena itu, kami dari Dinas Pendidikan menyeriusi hal ini dalam rangka menyambut 2045 tahun emas. Nah, tentu untuk mempersiapkan generasi yang bagus, maka perlu ada proses pendidikan yang berkualitas. Dan kualitas pendidikan ini harus ditandai dengan bagusnya kualitas, terutama dari kompetensi-kompetensi gurunya. Tapi yang ingin kami sampaikan bahwa untuk menyelesaikan pendidikan tidak saja dilakukan oleh Dinas Pendidikan sendiri, tapi itu berangkat juga dari keluarga. Intinya bahwa pendidikan itu berpengaruh yang sangat nyata terhadap kemiskinan. Kita bisa melihat di mana kehidupan masyarakat. Bagi keluarga yang tingkat pendidikannya dalam arti kualitas pendidikannya bagus, insya Allah kehidupannya juga bisa menghadapi kehidupan yang bagus. Saya kira itu poin pertama yang kami ingin sampaikan. Ya. Nah Pak, terkait kualitas yang Bapak bicarakan tadi, bagaimana kualitas pendidikan, sarana pendidikan di Kabupaten Toli-Toli menurut
Pak Kadis? Berdasarkan fakta, kita memiliki peningkatan kualitas pendidikan yang bagus. Kita sekarang berada pada tuntas muda dalam penyelesaian rapor pendidikan. Karena indikator dalam menilai pendidikan itu ada kan SPM-nya, ada rapor pendidikannya. Ini semua terwujud karena kolaborasi yang bagus dari Bapeda tentunya juga, terutama yang bagian perencanaan. Karena kami sama tahu bahwa perencanaan yang bagus akan menghasilkan yang bagus. Dan untuk Kabupaten Toli-Toli saat ini, alhamdulillah lompatannya cukup bagus, kita di atas 10 angka dalam 2022-2023. Oleh karena itu ini terus yang kami genjot, supaya kualitas proses pendidikan itu betul terwujud. Dari situ nanti akan lahir generasi-generasi yang memiliki kemampuan berliterasi dan numerasi. Karena generasi yang bagus literasinya, numerasinya, dialah yang bisa membaca keadaan, sehingga nanti dalam kehidupannya ketika dia dewasa, dia bisa mengambil keputusan yang tepat, risiko finansialnya, risiko sosialnya, dia bisa tahu karena dia memiliki pengetahuan yang bagus. Oleh karena itu yang kita utamakan adalah kualitas pendidikan, di samping juga harus juga mengutamakan kuantitasnya. Artinya lulusan bisa banyak, tapi harus sebanyak yang lulus itu juga kualitasnya bagus. Sehingga itulah yang bisa menghadapi tentang kemiskinan ini. Dan kita bisa rasakan yang duduk saat ini berkat pendidikan yang kita terima dari keluarga kita, dari guru-guru kita, ya alhamdulillah saat ini kita bisa menyikapi itu karena Allah memberi rezeki kita yang namanya ilmu. Dari ilmu itu didapatkan dari pendidikan. Ya. Nah Pak, selain kualitas sarana pendidikan yang Bapak bilang tadi, kualitas dari keluarga. Berarti keluarga bisa mempengaruhi pendidikan dan juga bisa mempengaruhi kemiskinan ke depannya ya Pak? Iya. Karena memang untuk menyelesaikan pendidikan ini harus diselesaikan secara komprehensif, harus secara simultan, semua elemen harus masuk. Kita lihat saja isu kemarin, itu kan tuntas karena yudikatifnya, legislatifnya, eksekutifnya masuk di situ. Artinya pendidikan ini adalah hal yang mutlak, itulah sebabnya kenapa mandatori 20% untuk pendidikan itu harus kita genjot. Dan kita harus bangun pendidikan ini, karena pendidikan itu berpengaruh nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, karena mereka atau kita semua kalau diberi rahmat oleh Allah SWT memiliki rezeki ilmu pengetahuan yang bagus, dari situlah lahirnya pemikiran-pemikiran bagus yang kita kenal dengan kecerdasan pada diri manusia. Itu hanya bisa dibangun dari pendidikan, dan pendidikan itu ya dari rumah tangga, dari keluarga. Kita bisa lihat anak-anak TK kita yang dibangun dari dini, jadi pendidikan itu harus dibangun dari dini, dari diri keluarga. Dan dunia pendidikan secara formal yang kami tangani di pendidikan dasar, tentu kami akan sikapi dengan instrumen-instrumen aturan yang kami pegang. Saya kira itu. Oke, baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi line telepon di 0853 4383 1230. Anda bisa memberikan saran, kritik, dan pertanyaan. Saya lanjut ke Pak Usman Tabas selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli. Nah Pak, untuk tingkat putus sekolah di Kabupaten Toli-Toli apakah meningkat atau menurun Pak? Kalau dalam data kami justru menurun, karena kami kan pantau. Kami menangani pendidikan PAUD, kita tahu jumlah anak-anak yang sekolah PAUD. Kita akan pantau nanti berapa jumlahnya yang lanjut ke SD. Kita lihat lagi lulusan SD berapa yang lanjut ke SMP. Memang ada hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa ada sistem yang namanya sistem dapodik itu. Misalnya anak-anak kita yang tamat SD biasanya lanjut di swasta, yang biasa itu yang tidak terbaca, dan itu dimaknai oleh putus sekolah. Makanya tahun ini kita atas kolaborasi dengan Bapeda dengan memberikan mata anggaran untuk melakukan survei dan turun ke lapangan untuk melakukan pendataan terhadap putus sekolah ini, sehingga kita bisa mendapatkan data yang valid. Dan pandangan kami menurut pertanyaan tadi apakah meningkat, kami katakan bahwa itu menurun, karena kami baca dari lulusan berapa lulusan SD yang lanjut ke SMP itu nggak ada yang ini. Atau kalau ada yang hilang dari data itu diduga bahwa masuk ke sekolah-sekolah swasta seperti pesantren yang memang belum memiliki dapodik. Nah, itu yang kami dapatkan di situ, sehingga ada kesan bahwa putus sekolah ada, ternyata masuk ke situ. Dugaan kami berada di situ, makanya kita lakukan pendataan sekarang. Ya. Nah Pak, rata-rata penyebab putus sekolah ini diakibatkan oleh faktor apa Pak? Ya, karena kita belum melakukan penelitian, tapi kami duga bahwa putus sekolah itu disebabkan karena biasanya faktor keluarga, dan diduga kemungkinan kecil juga ada faktor ekonomi. Itulah sebabnya kita dari pendidikan melalui gerakan-gerakan, saya kira dari Bapeda juga sudah mempersiapkan untuk
tabungan, kemudian juga kita mempersiapkan juga dari sosialnya, ada PIP untuk mengantisipasi masyarakat yang memiliki kebutuhan yang terbatas, maka negara hadir di situ untuk mempersamai sehingga bisa melanjutkan pendidikan, apalagi kita berada pada wajib belajar 9 tahun. Artinya semua anak yang lahir di dunia ini, di Indonesia ini, maka wajib tamat SMP dan tanggung jawab pendidikan dasar. Sekira itu. Ya. Nah, untuk faktor Nah, untuk pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami, dapat menghubungi line telepon di 0853 4383 1230. Anda dapat memberikan saran, kritik, dan juga pertanyaan. Nah, saat ini kita sudah terhubung juga dengan Komisi A DPRD Toli-Toli, Pak Mubarak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Kabar baik dan sehat-sehat. Nah, Pak, pada pagi hari ini kita membahas topik pendidikan dan pengentasan kemiskinan, Pak. Dari komisinya Bapak, bagaimana tanggapannya terkait pendidikan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Toli-Toli, Pak? Alhamdulillah di pemerintahan amanah besar Bapak Haji Amran Haji Yahya dan Bapak Muhammad Besar Bantilan, pendidikan kita sudah mulai mengarah ke arah yang lebih baik. SPM pendidikan kita mulai meningkat dengan adanya intervensi pusat maupun intervensi APBD kita. Kemudian terkait pengentasan kemiskinan, saya rasa organisasi perangkat daerah yang terkait, khususnya Bapeda sebagai leading sektor, sudah berupaya bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan melalui program-program pemerintah daerah. Apalagi tahun kemarin ada bantuan dari provinsi juga terkait kemiskinan ekstrim. Itu sangat menyentuh terhadap pembukaan usaha bagi masyarakat kurang mampu kita atau masyarakat miskin, sehingga mereka memiliki penghasilan yang bisa bersumber dari usaha atau bantuan-bantuan yang diberikan kepada mereka. Nah, Pak, untuk terkait pendidikan dan pengentasan kemiskinan, hal apa yang bisa ditingkatkan di Kabupaten Toli-Toli untuk pendidikan ke depannya, Pak? Sebenarnya yang kita butuhkan adalah kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. Akhir-akhir ini yang kita banyak di Kabupaten Toli-Toli adalah banyak kasus-kasus anak-anak kita yang duduk di bangku pendidikan ini yang semakin hari semakin tinggi terkait dengan misalnya pelecehan seksual, kemudian kekeributan perkelahian antar anak. Nah, ini yang kita butuh dorongan orang tua masing-masing untuk bisa membimbing anak-anaknya agar bisa terhindar dari masalah-masalah moral seperti ini. Karena kalau dari segi pendidikan formal di sekolah, kita yakin dan percaya para guru itu sudah memberikan bimbingan-bimbingan secara intensif. Namun jika tidak sekiranya dibarengi dengan pendidikan di rumah oleh orang tua secara non formal, bimbingan-bimbingan keagamaan dan juga mental, itu akan sulit kita untuk membentuk anak-anak kita ke depan. Oke, baik Pak. Dan saya ke Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapeda Toli-Toli, Bu Susanti. Iya, Mbak Ruth. Nah, untuk dari Bapeda, Bu, apa program-program pengentasan kemiskinan, terutama dalam bidang pendidikan yang sudah terlaksana, Bu? Ya, terima kasih, Mbak. Terlebih dahulu saya ingin pendapat Adik Pak Kadis Pendidikan. Saya tidak lihat tadi kalau Bapak sudah bergabung. Iya, Adik Pak Mubarak. Sekolah. Luar biasa ini kalau terkait pendidikan. Jadi begini Pak Ruth, seperti yang sudah disampaikan oleh Kadis Pendidikan, memang untuk bidang pendidikan di Kabupaten Toli-Toli itu kita mengalami progres yang alhamdulillah, di mana data angka partisipasi sekolah untuk PAUD itu kita 2022 target capaian itu 72,1%, di 2023 itu naik sebanyak 77,45%. Kemudian untuk usia 7 sampai 15 tahun SD sampai SMP 2022 capaian kita itu 92,89%. Untuk 2023 itu naik di 94,89%. Begitu juga untuk kesetaraan dari 2022 capaian 3,65%, kemudian di 2023 naik sebanyak 7,5%.
hal ini bisa kita capai dengan keterlibatan stakeholder yang memang ada dukungan terkait peningkatan pendidikan kita itu. Pada kepemerintahan Bapak Bupati kita, Bapak Wakil Bupati kita, amat besar seperti yang sudah sampaikan oleh Pak Mubarak, kita sudah memprioritaskan program kegiatan yang memang harus bisa mendorong peningkatan angka partisipasi sekolah ini. Apalagi kita didorong dengan regulasi yang mengatur ada mandatory 20% pendidikan, bahkan DAU kita yang sudah diperhadapkan itu angkanya lebih besar memang diarahkan ke bidang pendidikan. Saat ini untuk memutus mata rantai putus sekolah anak-anak kita, pemerintah daerah itu sudah mendorong mata anggaran yang dalam hal ini salah satunya diamanatkan pada Dinas Pendidikan, yaitu yang pertama, pemerintah mendorong ketersediaan pembukaan satu rekening satu pelajar. Ini merupakan pesan dari Bapak Bupati guna memberikan para orang tua menyisihkan hasil pendapatannya untuk ditabung ke anak-anak kita guna pendidikannya. Kemudian program kedua, ada penyediaan program beasiswa untuk anak-anak putus sekolah, anak-anak yang kurang mampu. Namun memang hal ini masih proses tahapan, insya Allah sebentar lagi akan segera disalurkan. Kemudian yang ketiga, ada penyediaan perlengkapan dan peralatan sekolah, baik dari PAUD sampai SMP. Dan mata anggaran itu alhamdulillah kita persiapkan sesuai dengan leading sektor perangkat daerah, yaitu di Dinas Pendidikan tadi Pak Adis. Jadi Mbak, terkait memang pendidikan ini kita paham memang sangat penting perannya dalam pengetahuan. Oleh karena itu pemerintah sudah mendorong sejak awal dan ini akan terus kita lakukan karena kita belum puas dengan hasil evaluasi kita yang saat ini berada pada tahapan implementasi. Kita berharap bisa naik ini karena masih ada sekitar 3 tingkatan yang harus kita capai untuk memaksimalkan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan. Demikian Mbak Ruth. Ya, untuk pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi layanan interaktif atau line telepon di 0853 di 0821 9483 0965. Anda bisa memberikan pertanyaan, kritik maupun pertanyaan. Nah, saya akan kembali ke Komisi A DPRD. Oke, sebelum ke Komisi A DPRD Toli-Toli, kita akan mendengarkan iklan berikut ini. Ya, yang ini apa namanya? Itu jadi dulu adanya di Jawa Tengah. Oh, kalau yang ini apa ya? Kalau itu tempo Cina adanya di Cina. Panjang ya? Terus kalau yang ini apa ya? Mana? Oh, yang itu jadi Prambanan. Beda ya dengan yang tadi. Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Kali pengetahuan anak sebisa mungkin untuk menciptakan generasi cerdas di masa depan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari
masih bersama kami dalam dialog lintas pagi dengan topik pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Untuk pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, dapat menghubungi line telepon di 0821 9483 0965. Nah, saya akan ke Komisi A DPRD Toli-Toli, Pak Mubarak. Ya, Nah, sehubungan dengan yang Bapak bilang tadi terkait peran keluarga itu penting dalam pendidikan dan juga berdampak pada pengentasan kemiskinan. Apa hal yang harus dilakukan keluarga untuk bisa menggenjot pendidikan kepada anaknya sehingga pengentasan kemiskinan juga bisa menurun di Kabupaten Toli-Toli, Pak? ya. Kita berharap para orang tua bisa memberikan bimbingan moral maupun mental non formal kepada anak-anaknya. Misalnya diberikan pendidikan keagamaan, kalau yang muslim mengaji dan juga sering ikut pengajian-pengajian. Kemudian mungkin kalau yang untuk pengentasan kemiskinannya, tentunya ketika anak-anak kita berpendidikan dan juga memiliki moral yang baik, insya Allah juga bisa mengentaskan kemiskinan, karena pendidikan yang membuat mereka lebih sejahtera. Ketika anak-anak kita juga memiliki pendidikan yang tinggi tapi tidak bermoral, itu yakin dan percaya itu akan menghancurkan masa depan anak bangsa kita. Kita saat ini kalau hanya untuk mencari kerja, pendidikan anak kita di tingkat SMK sudah cukup sebenarnya. Hanya untuk mendapatkan pendapatan. Bahkan juga kalau di beberapa daerah, artinya bahkan di kota besar itu anak-anak yang SD, SMP, orang tuanya suruh kerja, akhirnya tidak sekolah. Itu yang membuat anak-anak kita anak-anak itu menjadi tidak bermental dan bermoral. Artinya lebih mengutamakan cari uang. Tapi goal kita bukan itu sebenarnya, bukan hanya sekedar mau cari uang, mau bekerja. Tapi anak-anak yang tumbuh dan berkembang, selain nanti dia berpendidikan tinggi dan juga bisa mencari pekerjaan, juga dia memiliki moral yang baik. Itu intinya terhadap pembangunan manusia ke depan. Oke, saya akan lanjut ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, Pak Usman Taba. Nah, Pak, untuk program dari Dinas Pendidikan sendiri terkait pendidikan dan untuk pengentasan kemiskinan, apakah ada program-program yang menunjang ke arah tersebut, Pak? Iya, sudah pasti itu. Makanya program kurikulum Merdeka Mengajar, saya kira menjawab semua dari kerinduan-kerinduan dari anggota DPR tadi yang terhormat Pak Mubarak ini dengan Ibu Susanti. Dinas Pendidikan itu kan mentargetkan bahwa semua generasi yang kita layani dalam pendidikan dasar maupun pendidikan menengah, dia mampu betul-betul sukses dalam memahami arti literasi dan numerasi yang sesungguhnya. Karena kalau anak-anak kita yang kita persiapkan dalam menghadapi tahun emas 2045, mampu berliterasi dalam bentuk baca, menulis, dan berbicara dengan bagus, itu kita satu harapan. Tapi kita perlu tahu bahwa literasi itu paling tidak ada 5 yang harus dikuasai oleh generasi kita. Literasi sains, itulah sebabnya pendidikan kita ada pendidikan di luar sekolah, kadang-kala guru mengajak melihat alam, supaya kalau nanti anak-anak kita kalau sudah menjadi dewasa, dia diberi amanah, dia mampu mengambil keputusan karena dia mampu melihat fenomena-fenomena sosial, sehingga dalam pengambilan keputusannya itu dia bisa memperhatikan untuk kebijakan-kebijakan yang untuk kepentingan masyarakat luas. Kita juga berharap dengan kemampuan anak kita untuk berliterasi digital, sehingga kalau dia hadir di dunia maya, itu dia menyampaikan berita-berita yang menyenangkan, tidak ada hoax, tidak ada fitnah, sehingga itu habis energi kita membahas. Insya Allah kalau generasi kita sudah mampu literasi digital, saya kira kita tidak perlu ragukan lagi untuk bangsa. Itu target kita. Dan selanjutnya ada namanya literasi finansial. Kita ajak anak-anak kita, seperti yang disampaikan tadi Pak Mubarak yang terhormat, anak-anak yang sudah terlatih dengan bagus untuk berbisnis dan sebagainya, nanti kalau dewasa dia jadi pebisnis yang bisa membawa kebahagiaan untuk dirinya dan orang sekitarnya. Tidak ini. Dan terakhir, literasi kebangsaan dan kebudayaan. Anak-anak yang sudah kita latih atau generasi yang kita sudah latih dengan literasi kebangsaan dan kebudayaan, nanti dalam kehidupannya nanti dia paham dirinya sebagai warga negara, mana hak dan mana kewajibannya. Dia juga paham tentang kebudayaan. Seperti yang tadi yang disentil oleh Pak Mubarak yang terhormat. Kalau sudah bagus pendidikannya, maka dalam kehidupannya sehari-hari jauh seperti apa yang disampaikan tadi itu.
Jadi indikator kegagalan pendidikan kalau masih ada generasi kita yang sudah dididik tapi dalam kehidupan sehari-hari masih timbul ya tingkat-tingkat laku yang sesungguhnya tidak mencerminkan itu, dan kualitas pendidikan itu yang kita harapkan. Dan kita bersyukur Kabupaten Toli-Toli tahun 2025 itu sudah menetapkan program kerja daerah itu menomorsatukan kualitas pelayanan pendidikan. Jadi kalau kita tahun ini urutan ketiga dinaikkan kualitas pelayanan pendidikan. Ada apa itu? Karena daerah ini sudah menyepakati bahwa kalau pendidikan kita tata dengan bagus, insya Allah semua kehidupan itu bisa, karena dalam agama mohon maaf, jika ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu, ingin bahagia akhirat harus dengan ilmu, ingin bahagia kedua-duanya harus dengan ilmu, dan itu kita bisa dapatkan dari pendidikan. Dan pendidikan itu ada pendidikan formal dan informal, terutama tentu pendidikan dari rumah tangga sebelum masuk ke pendidikan formal. Saya kira itu. Nah Pak, seperti yang Bapak bilang sebelumnya bahwa faktor ekonomi salah satu penyebab dari putus sekolah ya Pak. Nah, di Kabupaten Toli-Toli kan masih banyak wilayah-wilayah yang mungkin masyarakatnya belum teredukasi terkait, maksudnya sekolah punya beasiswa dan segala macamnya. Nah, bagaimana Pak dari Dinas Pendidikan untuk bisa mengedukasi kiranya masyarakat supaya bisa terbuka wawasannya terkait pentingnya pendidikan untuk anak? Kalau hal itu saya kira untuk pendidikan dasar kami masih sulit untuk mengatakan bahwa itu menjadi hambatan. Kenapa? Kami tiap tahun mendapatkan PIP, Program Indonesia Pintar. Tahun berapa itu 2022 kita punya angka 275 juta itu tidak disalurkan karena kami sudah buka tapi tidak ada yang ini. Alhamdulillah tahun 2023 ini tersalurkan, tinggal sedikit yang kembali. Artinya bahwa pemerintah ini selalu siap untuk memberikan bantuan kepada siswa-siswa kita. Dan kami dari jajaran pendidikan, kami punya guru, kami punya korwil, sudah sepakat untuk melayani itu. Jadi intinya bahwa secara formal di dalam pendidikan menjaga betul itu dalam proses pelayanan kepada masyarakat, dan kita wanti-wanti betul jangan sampai terjadinya putus sekolah. Kemarin di Lakatan karena ada anak murid yang tidak pernah lagi masuk, kami datangi, ada apa ini, ada faktor apa ini. Ternyata kami simpulkan bahwa perlu pendekatan kepada keluarga, sehingga anak-anak kita dalam usia-usia belajar, usia-usia jam-jam mengajar, janganlah dibawa ke gunung untuk petik cengkeh. Jangan sampai dia sudah terbiasa dengan hal itu, dan alhamdulillah kita sepakat untuk kembali lagi ke dalam kelas. Ya, hal-hal itu yang kita perlu sampaikan melalui RRI. Apa yang disampaikan oleh Pak Mubarak ya benar, peran keluarga harus memang hati-hati. Jangan biarkan anak kita tidak menyikapi wajib belajar 9 tahun. Tanamlah anak-anak kita di dunia pendidikan, insya Allah kita akan nikmati hasilnya. Oke, baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi line telepon di 0821 9483 0965. Saya kembali ke Komisi A DPRD Toli-Toli, Pak Mubarak. Iya. Nah Pak, tadi terkait faktor ekonomi Pak, bagaimana Bapak melihat tentang fenomena kesenjangan sosial terkait ekonomi dan berimbas kepada pendidikan dan juga peningkatan dalam angka kemiskinan di Kabupaten Toli-Toli Pak? Iya, memang kalau kita menelusuri anak-anak kita yang tidak bersekolah lagi mengikuti wajib belajar 9 tahun yang seperti yang Pak tadi sampaikan tadi, hampir sebagian besar sebenarnya memang faktor ekonomi. Itu sudah ada contoh. Anak sekolah kita dibawa pergi PT Cingke karena mungkin tidak ada bantu orang tuanya. Saya waktu kunjungan kerja ke Dago Pamean, ke SMP 1 Dago Pamean, itu saya minta kepala sekolah paparkan terkait dengan ada 3 anak yang putus sekolah, artinya tidak masuk sekolah lagi. 2 yang memang karena ekonomi, 1 yang memang karena sakit. Yang 2 ini bahkan saya minta kepada kepala sekolah, kalau hanya karena sepatu, karena baju seragam dia tidak punya, saya bilang saya siap tanggung, saya bantu. Tapi kepala sekolah itu bersedia, beliau yang bantu, beliau yang responsif terhadap anak ini, karena jauh di Panyapu itu, jauh rumahnya ke sekolah. Nah sehingga memang ekonomi, kalau kita bandingkan dari 3 itu 2 ekonomi, persoalan ekonomi. Artinya sudah mungkin orang tuanya panggil kerja, orang tuanya suruh bekerja juga. Selain ikut orang tuanya suruh bekerja sendiri. Nah ini yang harusnya memang kita beri pemahaman kepada orang tua yang sampaikan tadi bahwa
sulit sekiranya jika seperti slogan kita yang sering dengar, masih sekolah manreto, apa artinya? Sekolah juga makan, tidak sekolah juga makan. Nah, ini yang harus kita hilangkan sudah, filsafat dulu, bahwa sekarang pendidikan itu penting untuk menunjang faktor ekonomi kita ke depan. Jangan lihat sekarang, tapi lihat nanti ketika anak-anak kita sukses. Nah Pak, untuk harapannya ke depan untuk pendidikan dan juga pengentasan kemiskinan Pak. Ya, saya selaku anggota DPRD sangat berharap kepada pemerintah daerah tentunya apa yang sudah menjadi program yang disampaikan Pak Kadis Pendidikan, kami dukung penuh. Artinya arah pembangunan pendidikan kita ke depan tidak lagi kepada semata-mata memperbanyak atau memperbesar anggaran fisik, tapi bagaimana kita memprogramkan anggaran pendidikan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan kita. Artinya terkait dengan putus sekolah, partisipasi aktif, ini yang betul-betul kita seriusi, kita cari anak itu, kita asesmen, betul-betul kita dorong orang tuanya untuk bisa kembali membawa anaknya ke sekolah. Kalau ini bisa kita lakukan, artinya SPM pendidikan kita bisa lebih naik, di samping kita menyelesaikan terkait persoalan-persoalan yang lain, misalnya sarana-prasarana dan juga mungkin dukungan-dukungan tenaga pendidik. Nah, nantinya dengan sendirinya Kabupaten Toli bisa meraih kembali apa yang menjadi harapan kita ke depan, bahwa dana alokasi umum kita yang bebas dan tidak ditentukan itu bisa lebih besar lagi untuk bisa membangun ke sektor yang lainnya. Nah, terima kasih Pak Mubarak selaku Komisi A DPRD Toli-Toli yang menyempatkan bergabung bersama kami dalam dialog lintas pagi Toli-Toli Bual dan Parigi Mautong. Selamat beraktivitas kembali Pak. Nah, Ya, terima kasih. Untuk pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi line telepon di 0821 9483 0965. Anda dapat memberikan saran, kritikan maupun pertanyaan tentunya yang berkaitan dengan topik pada pagi hari ini, yaitu pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Saya kembali ke Pak Usman Tabas selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli. Nah Pak, untuk sarana prasarana di sekolah menunjang pendidikan di Kabupaten Toli-Toli, apa sejauh ini di sekolah-sekolah yang di Kabupaten Toli-Toli sudah bisa mencukupi untuk sarana pendidikannya Pak? Ya, secara umum alhamdulillah ya, kita punya fasilitas sangat bagus karena memang kami dikawal juga dari DPR untuk melihat itu. Bagus karena semua anggota DPR menyuarakan dalam rangka memperbaiki sarananya. Bukan cuma sarananya, dari gurunya juga kompetensinya kita perbaiki. Dan alhamdulillah sebentar jam 1 kami diundang lagi di DPR dalam rangka mempersiapkan KUA PPAS tahun 2025. Kami senang karena setiap pembahasan itu dari anggota DPR Komisi yang menangani pendidikan sangat komitmen berkaitan dengan itu. Jadi berkaitan dengan sarana, alhamdulillah bisa kita lihat kemana-mana kita jalan, walaupun mungkin secara khusus masih ada hal yang perlu kita benahi. Yang pastinya bahwa lompatan-lompatan tentang pembangunan fisik ke sekolah di Kabupaten Toli-Toli, kita bisa saksikan bersama mengalami peningkatan yang bagus. Kemudian dari sisi kompetensi gurunya juga kita tingkatkan, karena dua hal itu harus kita tingkatkan. Sarananya yes, gurunya juga kita harus tingkatkan kompetensinya untuk menyikapi program Merdeka Belajar ini, sehingga anak murid kita bisa ditangani dengan bagus, sehingga melahirkan anak-anak yang seperti yang kami sampaikan tadi, memiliki kemampuan literasi yang paripurna. Saya kira itu. Ya. Baik Pak, tahan ada penelpon dari Pulau Simatang, Pak Kaco. Selamat pagi Pak. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Ini Pak, ini masalah sekolah menentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Kita kasihan di Simatang ini Bu, kalau mungkin Pak Dinas Pendidikan sekali-sekali ke Pulau Simatang Pak, supaya bisa melihat keadaan-keadaan kami di sini, terutama masyarakat-masyarakat dan anak-anak kami yang putus sekolah itu Pak, luar biasa banyaknya, karena di pulau ini Pak tidak ada SMA Pak, atas SD saja, SMP. Jadi kalau sudah masuk ke SMA itu rata-rata kita itu ya kerja ke lapak, ke laut. Jadi memang ini luar biasa Pak, ini sudah sampai berapa tahun merdeka ini
kasihan kita ini di pulau ini seperti ini terus, turun-temurun ini Pak. Karena pembangunan sekolah, infrastruktur sekolah itu misalnya SMA itu biar kelas jauh kasihan tidak ada. Jadi tolong Pak, itu kalau memang selalu ke DPR Bapak diundang, tolong kami Pak di Cimatang ini berapa kali kami usulkan itu melalui provinsi, anggota DPR itu sampai hari ini Pak, ini sudah mau berapa tahun merdeka ini ya belum ada ini pembangunan SMA ini Pak. Lahan itu saya rasa kalau kami itu sudah siap Pak untuk di pulau ini Pak. Nah, dan yang kedua Pak, kebetulan kami juga ada di Lampasio, keluarga besar juga. Itu kalau SMA-nya di Lampasio itu kan cuma di Sibea Pak. Kami ini yang di jalur poros dari Lanang itu, termasuk dari Lanang, semua jalur poros itu tidak ada SMA di situ, terlalu jauh kami kasihan itu kalau masuk ke Sibea dari Lanang. Jadi kami itu kalau lahan di Lampasio kami siap, ada lahan di pinggir jalan itu tidak jauh dari puskesmas, kami sudah bicarakan dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana itu ada lahan itu untuk kami siapkan itu untuk lahan SMA, yang penting dibangun Pak. Jangan cuma ditandai saja ada lahan, tidak mau dibangun. Nah, terima kasih Pak, utamanya kepada Bapak yang Kepala Dinas Pendidikan. Ya, ini kami kenal baik lah, karena kami juga sebagai orang tua di Simatang, beliau ini mertua juga asli orang di Simatang. Makasih banyak Pak, Assalamualaikum. Baik Pak Kaco dari Pulau Simatang. Nah Pak, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, bagaimana tanggapan Bapak terkait harapan dari Pak Kaco dari Pulau Simatang? Iya, saya kira Pak Kaco baik sekali ya. Pak Kaco, saya baru pulang dari Kabetan setelah cuti besar ya. Jadi hari Sabtu lalu saya 1 hari di Kabetan. Karena memang tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Toli-Toli itu dia sampai di SMP. Jadi kami berusaha untuk memaksimalkan. Simatang itu kami sudah berikan fasilitas yang luar biasa atas kolaborasi dengan anggota DPR kami yang ada di wilayah sana. Gurunya kami berikan, kami tempatkan masuk kami, kemudian fasilitas sekolahnya kami bangunkan, dan mobiliernya kita cukupkan. Karena memang tanggung jawab Pemda sesuai dengan regulasi kami berarti ke SMP. Tapi tidak berarti kami diam. Oleh karena itu informasi ini bagus karena kami juga sering diundang di di Dinas Pendidikan Provinsi. Nanti kami sampaikan, dan berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi itu kami akan sampaikan dalam bentuk koordinasi. Tapi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Toli-Toli itu wajib belajar 9 tahun tingkat SMP. Tapi tidak berarti putus sampai di situ. Karena siapapun generasi yang ada di Toli-Toli wajib untuk kita bicarakan untuk bersama untuk masa depannya. Insya Allah Pak Kaco, terima kasih informasinya, dan informasi ini akan kami sampaikan kepada mitra kerja kami di provinsi untuk menangani itu. Karena pihak provinsi juga sangat serius untuk melihat itu. Tinggal informasinya yang kita sampaikan. Tapi perlu kami sampaikan untuk membangun sekolah juga itu ada indikatornya, ada ukuran-ukurannya. Nanti informasi ini akan kami sampaikan untuk dikaji apa memang pantas untuk dibangun dengan jumlah lulusan atau ada cara-cara lain termasuk kelas jauh. Intinya apa yang disampaikan Pak Kaco tadi adalah informasi yang sangat berharga untuk mempersiapkan generasi emas tahun 2045. Terima kasih Pak Kaco, sukses selalu. Nah, baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami, dapat menghubungi line telepon di 0821 9483 0965. Saya akan kembali ke Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapeda Toli-Toli, Ibu Susanti, terkait penelpon tadi Bu, dari Pulau Simatang, Pak Kaco. Apa tambahan atau ada tambahan dari Ibu untuk menanggapi hal tersebut, Bu? Iya, makasih Mbak. Saya menambahkan sedikit saja Mbak Ruth, karena memang sudah disampaikan semua secara teknis oleh Pak Kadis Pendidikan. Jadi memang yang pertama kita minta tolong alas haknya disiapkan. Alhamdulillah kita pikir tadi lahannya tidak ada, tapi karena lahannya ada, alhamdulillah berarti dari sisi penyediaan lahannya tidak bermasalah. Kemudian yang kedua, kami akan bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, karena memang kalau bicara SMA, ini adalah kewenangan dari provinsi. Namun, tetap harus ada fasilitasi juga dari pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, kita bersama-sama dengan Dinas Pendidikan akan mencoba memfasilitasi dan mengawal usulannya. Yang pertama, usulan itu harus diinput lewat aplikasi SIPD terkait usulan ke provinsi. Kemudian memang akan ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan mitra Dinas Pendidikan Provinsi.
Jadi Tabe Pak Kaco, tolong nanti bisa, karena saya lihat tadi kayaknya kenal ya dengan Pak Kadis. Alhamdulillah berarti tidak masalah. Bisa lanjut nanti setelah ini koordinasinya dengan Pak Kadis terkait alas haknya tolong disiapkan. Nanti insya Allah kita dari Bapeda akan menindaklanjuti lewat koordinasi teknis dengan Dinas Pendidikan. Yang pasti Alhamdulillah sudah disampaikan lewat ini dan menjadi catatan kami Mbak Ruth. Itu saja Mbak Ruth. Pun Anda berada, yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi line telepon di 0853 4383 1230 dan di 0821 9483 0965. Sebelum lanjut dialog, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan semua akan terjawab. Pendidikan terbaik adalah Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Net, masih bersama kami dalam dialog lintas pagi Toli Toli Buol dan Parigi Mautong dengan topik pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Saya kembali ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli Toli, Pak Usman Taba. Nah Pak, untuk jumlah SD dan SMP itu ranah Dinas Pendidikan Kabupaten Toli Toli, apakah sudah mencukupi untuk wilayah di Kabupaten Toli Toli, Pak? Ya, kami sudah petakan 296 sekolah SD dan SMP yang kami tangani. Alhamdulillah di seluruh Kabupaten Toli Toli itu sudah dapat melayani hampir seluruh masyarakat kita yang wajib belajar 9 tahun. Bahkan ada beberapa sekolah kami lihat muridnya semakin menurun mungkin karena keberhasilan dari keluarga berencana. Tapi namun demikian tiada alasan, pesan dari Pak Bupati, satu murid pun kami harus layani dengan bagus dalam rangka menyiapkan generasi. Jadi simpulan dari pertanyaan tadi bahwa secara keseluruhan Kabupaten Toli Toli sudah dipersiapkan sarananya. Dari sisi penempatan gurunya juga setiap tahun kami tempatkan, alhamdulillah tahun ini juga akan diangkat lagi P3K
untuk mengisi sekolah-sekolah yang kekurangan guru, sehingga pemerataan pendidikan di Kabupaten Toli-Toli insya Allah akan terwujud dan sejalan dengan rencana kerja Kabupaten Toli-Toli tahun 2005 untuk meningkatkan pelayanan pendidikan. Artinya pelayanan itu adalah intinya adalah kepuasan, sehingga masyarakat semua bisa disentuh dengan pendidikan. Harapan kami adalah mari keluarga-keluarga sambut keseriusan dan kesungguhan pemerintah ini untuk membangun generasi kita, karena tidaklah cukup kalau kami dari pemerintah yang serius, tapi harus juga diseriusi dari keluarga, sehingga kita betul-betul jaga generasi kita untuk mempersiapkan generasi emas tahun 2045 yang tinggal 21 tahun kita akan masuk wilayah itu. Ya, ya. Nah, Pak, untuk mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Toli-Toli, apa pemerataan tenaga pendidik sudah terlaksana dengan baik di Kabupaten Toli-Toli juga, Pak? Ya, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kita sudah punya peta, sudah tahu guru sekolah mana yang kekurangan guru, sekolah mana yang tidak memiliki kompetensi guru yang cukup. Dari situ nanti kita lakukan rekrutmen untuk penempatan P3K. Dari situ kami nanti akan tarik untuk melakukan bimbingan teknis atau workshop bagi guru-guru yang belum memiliki kompetensi. Dari situlah nanti data itu kami akan lakukan pembinaan kepada guru, sehingga nanti bisa semua guru kita bisa bersertifikasi. Itu yang kami lakukan sekarang, dan alhamdulillah Bapeda terima kasih banyak karena cukup membantu dalam penetapan perencanaan anggaran. Bapeda selalu hadir karena wajib hukumnya untuk kita perbaiki SPM kita dan dalam rangka meningkatkan rapor pendidikan. Saya kira itu yang kami sampaikan. Ya, ya. Baik, Pak Usman, saya kembali ke Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapeda Toli-Toli, Bu Susanti. Bu, kita sudah memasuki waktu closing statement. Apa harapan Ibu atau kiat-kiat atau tanggapan terkait pendidikan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Toli-Toli, Bu? Iya. Jadi Mbak Ruth, harapan kami di pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, pendidikan ini semakin hari progresnya semakin baik lah. Bukan cuma dari sisi peserta didik yang putus sekolahnya baik, tapi saya ingin menggarisbawahi juga ada peserta didik kita, anak-anak kita yang memiliki keterbatasan. Ini biasanya disebutkan dengan inklusi, Mbak. Namun saat ini pemerintah kita sudah mulai memperhatikan hal tersebut. Jadi anak-anak kita yang inklusi, yang punya keterbatasan, cacat dan sebagainya, saat ini dengan beberapa indikator tertentu sudah bisa menempuh pendidikan bukan cuma di sekolah luar biasa, di sekolah umum pun bisa. Alhamdulillah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, kita dorong untuk penyediaan tenaga pendidiknya khusus anak-anak kita yang memiliki keterbatasan tersebut. Dan itu merupakan salah satu indikator yang insya Allah nanti akan sangat mempengaruhi tingkat pendidikan di Kabupaten Toli-Toli. Terakhir harapan saya Mbak Ruth, mari kita bersama-sama perhatikan untuk pendidikan ini. Karena kalau bicara pendidikan ini adalah investasi jangka panjang Mbak. Karena intervensi hari ini belum bisa dilihat hari ini. Intervensi hari ini akan bisa kita lihat beberapa tahun ke depan pada saat anak-anak kita berhasil. Jadi mari kita perhatikan semua stakeholder yang terlibat, kita dorong hal ini untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Demikian Mbak Ruth, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susanti selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapeda Toli-Toli yang telah bergabung melalui via Zoom pada dialog pagi hari ini. Nah, saya kembali ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, Pak Usman Taba. Nah, Pak, terkait tadi harapan dan tanggapan dari Bu Susanti dari Bapeda Toli-Toli terkait fasilitas dan pendidikan untuk anak-anak yang memiliki kekurangan atau difabel. Nah, Pak, bagaimana dari pihak Dinas Pendidikan dan selanjutnya karena sudah closing statement sekaligus dengan harapannya, Pak? Ya, Ibu Susanti itu tidak akan berikan kami anggaran kalau tidak lengkap regulasinya. Jadi Dinas Pendidikan sudah menyiapkan peraturan bupati tentang itu, sudah ada. Dan saat ini juga BPKP ada di kantor dan memberi apresiasi buat Kabupaten Toli-Toli karena kita sudah punya pergub tentang masyarakat yang memiliki takdir untuk dilayani dalam kebutuhan khusus itu. Kalau tidak salah kemarin dulu kita dialog UDRRI untuk itu dan kami sudah sampaikan tidak ada alasan lagi untuk tidak kami layani.
Tinggal persoalannya kami sampaikan yang kedua kalinya kepada keluarga yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus, mari kita sama-sama menyayanginya, mencintainya, dan kita terima sebagai satu takdir dan kita layani pendidikannya dengan bagus. Karena fakta menunjukkan tidak sedikit juga orang di dunia ini yang memiliki kebutuhan khusus tapi bisa produktif. Kenapa bisa? Karena kasih sayang dari orang sekelilingnya hadir di situ, dan Allah selalu membukakan jalan jika kita bersama-sama untuk itu. Saya kira itu, dan saya ingin sampaikan bahwa Ibu Susanti begitu enak tadi didengar di sana, Dinda di sini memberikan wawancara pertanyaan yang bagus, Pak Suharman duduk di sana dengan begitu bagus. Itu karena berkat pendidikan, itu investasi yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu orang tua kita, guru kita, sehingga kita bisa berada di sini karena sudah melatih kita. Dan kita berharap setelah kita tidak ada, maka akan lahir lagi orang-orang duduk di tempat kita ini yang jauh lebih bagus, dan itu hanya bisa dicapai jika proses pendidikannya juga lebih bagus, sehingga kita bisa setara dengan bangsa-bangsa lain. Itulah makna tahun emas 2045. 21 tahun lagi kita tidak bisa main-main. Napas kita harus teratur untuk mempersiapkan generasi itu jika mau Indonesia maju. Saya kira itu poinnya. Terima kasih Pak Usman Tabas selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toitoli yang telah hadir di studio pada pagi hari ini. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, tidak terasa kita sudah di penghujung dialog lintas pagi RRI Toitoli Buolparigi Mautong. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Saya Ruth Damayanti, sampai bertemu pada dialog lintas pagi selanjutnya dengan topik dan narasumber yang berbeda. Sampai jumpa.